Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Apa, ayah, kamu ingin aku menyelesaikan kasus ini? Gadis itu menunjuk dirinya sendiri, wajahnya sangat terkejut. Kenapa, apakah kamu tidak mau? Tai Sueleng tersenyum lembut. Tidak, tentu saja aku bersedia. Tai Ruonan akhirnya bereaksi, melompat kegirangan. Tai Sueleng mengangguk, menghela nafas dengan nada yang kompleks, kamu bercita-cita untuk berjalan di jalan yang sama denganku. Beberapa tahun ini di mana Anda berada di sisi saya, Anda telah sangat dipengaruhi oleh saya dan belajar banyak. Seekor elang hanya bisa belajar terbang dengan sendirinya, hanya dengan begitu ia bisa benar-benar tumbuh dewasa. Ayahmu sudah tua, luka-luka saya tidak bisa disembuhkan. Saya tidak bisa terus bersama Anda saat Anda menjalani hidup Anda, dan ketika generasi baru menggantikan yang lama, apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda. Ayah, jangan menyerah dulu, bukankah masih ada harapan untuk pengobatan? Suara gadis muda itu bergetar saat dia menahan air mata. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa peluangnya sangat tipis. Orang-orang harus belajar menghadapi fakta. Ruonan, Tai Sueleng tertawa, lalu menoleh ke arah Gu Yuebo, jangan khawatir pemimpin klan Gu Yue, putriku ini telah mempelajari setidaknya 80% kemampuanku. Dengan bimbingan saya di sepanjang jalan, dia tidak akan membiarkan klan Anda menderita ketidakadilan. Tentu saja. Gu Yuebo dengan cepat menangkupkan tinjunya, pahlawan wanita muda setara dengan laki-laki, watak yang begitu elegan dan anak seorang pahlawan. Tidak ada alasan bagi saya untuk khawatir. Silakan datang ke desa dan biarkan kami berpesta pada kedatanganmu. Piring memenuhi seluruh meja, dengan aroma yang membanjiri sekeliling. Anggur bening dituangkan keluar dari toples anggur dalam garis lurus ke dalam cangkir Tai Sueleng. Gelombang serigala baru saja berakhir, dan desa Gu Yue berada dalam periode tersulitnya. Sejumlah besar sumber daya telah dihabiskan, menyebabkan kekurangan pangan dan kekurangan komoditas. Banyak manusia akan mati kelaparan. Namun meski begitu, untuk menyambut Tai Sueleng, klan Gu Yue masih mengadakan perjamuan ini. Sebagai pemimpin klan, Gu Yuebo duduk di kursi kepala klan, sementara Tai Sueleng dan Tai Ruonan berada di sampingnya. Selain itu, Gu Yue Qizong, Gu Yue Geyan, Gu Yue Mochen, Gu Yue Yaoji, serta Fang Yuan dan yang lainnya, semuanya adalah tetua, hadir. Sebelum gelombang serigala, klan Gu Yue memiliki lebih dari selusin tetua klan. Tapi sekarang, hanya tersisa satu meja, dan ada kurang dari 10 tetua. Selain itu, para tetua klan yang hadir semuanya terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Terutama dalam kasus Gu Yue Mochen, 2 minggu lalu ketika dia melawan gelombang serigala, dia terluka parah dan bersembunyi di kamar pribadinya untuk memulihkan diri. Dia sedang beristirahat di tempat tidur, tetapi ketika dia mendengar tentang kedatangan Tai Sueleng, dia memaksa tubuhnya naik dan menghadiri perjamuan ini. Tapi ini juga membuatnya melarikan diri dari krisis, sementara saingan lamanya Gu Yue Qilian telah mengikuti pemimpin klan dalam menyerang serigala mahkota guntur dan terbunuh oleh Lican Petir. Jika bukan karena bantuan saudara Tai hari ini, aku mungkin sudah menjadi makan siang Lightning Lican. Untuk menyelamatkan hidup saya bersulang untuk saudara Tai cangkir ini. Gu Yuebo berdiri, memegang cangkir dengan kedua tangan dan menekuk punggungnya, dengan tulus mengucapkan terima kasih. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Tai Sueleng mengangkat cangkirnya, meminum anggur sekaligus. Dia memiliki gaya hidup yang waspada dan ketat, menolak untuk berjudi atau mencari pelacur, berdiri dengan moralnya dan tidak pernah serakah minum. Dengan demikian, dia tidak pernah mabuk. Setelah meminum cangkir ini, Gu Yuebo memandang orang-orang di perjamuan, matanya memerah, menghela nafas dan duduk. Tai Sueleng telah melihat situasi seperti itu berkali-kali, dan dia menghibur, pemimpin klan Gu Yue, belasungkawa saya. Selama anggota klan Anda masih ada, desa pasti akan berkembang lagi suatu hari nanti. Lican Petir itu juga terluka parah, dan serigala petir telah sangat rusak, mereka tidak akan menyerang selama beberapa tahun ke depan. Gelombang serigala ini telah ditanggung dengan aman.
Periode terkeras gelombang serigala memang sudah berakhir. Selama beberapa bulan ke depan, meskipun serigala petir masih akan muncul, kuantitasnya akan terus berkurang, dan tidak ada kelompok besar yang akan terbentuk. Kawanan serigala tidak lagi memiliki kemampuan untuk langsung menyerang desa. Lican petir akan kembali ke sarang serigala dan memulihkan diri di sana, sambil perlahan-lahan mengatur serigala yang tersisa. Banyak serigala akan ditarik kembali, dan banyak serigala petir akan mati, menyebabkan kebutuhan makan kawanan serigala berkurang drastis. Kawanan serigala akan menjadi mandiri, dan dalam beberapa tahun ke depan, mereka secara bertahap akan menjadi lebih kuat, di mana 100 raja binatang baru, serigala petir yang berani, 1000 raja binatang, serigala petir hiruk-pikuk, dan segudang raja binatang, serigala mahkota guntur akan muncul. Pada puncaknya, ia mulai melemah, dan pada titik terlemahnya, ia mulai makmur. Terlepas dari manusia atau serigala, mereka mengikuti hukum seperti itu. Tetapi meskipun kata-kata Tai Sueleng benar, manusia bukanlah rumput atau pohon, mereka memiliki perasaan. Pemimpin klan Gu Yue memahami fakta ini jauh lebih baik daripada Tai Sueleng, tetapi kesengsaraan dan rasa sakit di hatinya tidak dapat dihindari. Pengorbanan itu terlalu besar. Hanya para tetua klan yang lebih tinggi yang sudah pergi setidaknya setengahnya. Adapun Master Gu peringkat 2 dan peringkat 1, mereka memiliki jumlah korban yang lebih besar. Kekuatan seluruh desa Gu Yue telah jatuh ke titik terendah, dan tidak bisa lagi menahan bencana lagi. Mengapa kalian tidak melakukan serangan balik, dan menghancurkan sarang mereka? Di satu sisi, Tai Ruonan tidak bisa mengerti dan bertanya dengan bingung. Itu karena di dalam sarang serigala, ada lebih dari lusinan kelompok cacing gas petir, berjumlah lebih dari 1 juta dari mereka secara total. Ada juga sejumlah besar gu liar yang bercampur. Sulit untuk menyebabkan kerusakan pada mereka, kecuali ketiga klan bekerja sama, jelas Gu Yue Yaoji. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mendengus, menatap Fang Yuan, tapi kemungkinan ini terlalu kecil. Bahkan di dalam klan kita, ada tetua klan yang menyusut ketakutan, dan selama serangan gelombang serigala, Tuhan tahu di mana mereka bersembunyi. Mengatakan demikian, semua tetua klan lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan berada di dalam gua rahasia celah batu menjelajahi warisan biksu anggur bunga, menyebabkan dia melewatkan pertempuran besar dalam melawan gelombang serigala. Di mata semua orang, ini licik dan mengelak, serta pemalu dan takut mati. Dengan demikian, ekspresi para tetua klan terhadap Fang Yuan semuanya penuh dengan ketidakbahagiaan, penghinaan, dan kemarahan tersembunyi. Bahkan ekspresi Gu Yue Bo terlihat jelek. Sebagai pemimpin klan, dia paling memberontak oleh orang-orang seperti Fang Yuan, melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan mereka sendiri, misterius dan memiliki skema kecil. Mereka sendiri, dia tidak bisa merasa aman dengan orang seperti itu di sekitarnya. Suasana di perjamuan segera berubah. Ayah dan anak perempuan Tai juga merasakan perubahan ini, mengikuti tatapan semua orang dan melihat ke arah Fang Yuan. Penampilan muda Fang Yuan telah menarik perhatian Tai Ruonan yang seumuran dengannya. Fang Yuan meminum anggurnya dengan tenang. Meskipun tatapan semua orang tertuju padanya, dia bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Ekspresinya tenang, karena dia sudah mengantisipasi situasi seperti itu dari orang-orang yang menemukan masalah dengannya. Hal-hal menjadi merepotkan, dia menghela nafas dalam hatinya. Meski khawatir, dia tidak takut. Penampilan Tai Sueleng telah sangat menghancurkan rencananya untuk pergi. Jika dia mengambil teratai harta karun esensi surgawi dan menghancurkan fondasi desa Gu Yue, ini akan menyebabkan ayah dan anak perempuan Tai menangkapnya. Nama penyelidik ilahi bukan hanya mitos. Dengan kemampuan dan kekuatannya, selama Tai Sueleng memulai pengejarannya, tidak ada kemungkinan gagal. Bahkan jika dia tidak mengambil teratai harta karun esensi surgawi, hilangnya yang misterius akan menyebabkan klan menyelidiki. Karena menyangkut kematian Jia Jinseng, bahkan ayah dan anak perempuan Tai akan terlibat. Jika dia pergi tanpa pemberitahuan, di mata mereka itu akan menjadi pencuri yang mencoba melarikan diri dari kejahatannya. Tanpa pilihan, Fang Yuan hanya bisa memilih untuk tinggal dan mengamati situasinya. Meskipun semua orang menegurnya, situasinya sekarang masih belum dalam kondisi terburuk. Jika dia pergi sekarang, itu akan menjadi langkah panik,
dan itu akan menyebabkan seluruh situasi memburuk. Apakah anggurnya enak? Gu Yue Yaoji tertawa sinis, menatap Fang Yuan, apakah kamu tidak akan menjelaskan? Fang Yuan perlahan meletakkan cangkirnya, mengangkat kepalanya dan melihat lengan Gu Yue Yaoji yang patah. Yang tua adalah yang paling licik, ini sangat benar. Untuk menyelamatkan hidupnya, Gu Yue Yaoji mematahkan lengannya sendiri, dan atas nama terluka, dia menghindari misi klan memasuki medan perang. Ini terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya juga, tetapi untuk berpikir dia melakukan hal yang sama sekali lagi. Tindakannya mengorbankan satu anggota tubuh untuk menyelamatkan nyawanya, memang efektif. Itu mencegahnya terbunuh oleh serigala mahkota guntur dan tidak berpartisipasi dalam pengejaran, sehingga menjaga dirinya tetap hidup. Namun, saat ini dia menemukan masalah dengan Fang Yuan, satu aspek adalah karena dendam lama, tetapi sebagian besar karena dia ingin membawa perhatian pada Fang Yuan dan mengurangi perhatian orang pada dirinya sendiri. Apa yang kamu ingin aku jelaskan? Jelaskan bagaimana anggota tubuhmu sendiri mematahkan hanya untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Fang Yuan mencibir. Apa? Gu Yue Yaoji terkejut dan marah, berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap dengan kedua mata terbuka lebar, menunjuk ke hidung Fang Yuan, melengking, kamu kecil. Beraninya kamu menuduhku seperti ini pencemaran nama baik yang terang-terangan, fitnah. Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana klan Gu Yue kami bisa memiliki lelucon seperti Anda? Gu Yue Yaoji, ekspresi Gu Yue Bo berubah, berteriak, duduklah segera, kami punya tamu penting di sini, bagaimana kamu bisa berteriak dan berteriak dengan bebas seperti ini? Gu Yue Yaoji ingin terus memarahi, tetapi saat melihat ekspresi redup Gu Yue Bo, dia hanya bisa menelan kata-kata yang akan dia muntahkan. Dia menatap Fang Yuan dengan marah, duduk dengan enggan. Gu Yue Bo menyelesaikan masalah Yaoji, lalu menoleh untuk melihat Fang Yuan, penatua Fang Yuan, saya butuh penjelasan. Selama serangan gelombang serigala, di mana kamu? Fang Yuan. Dia Fang Yuan. Mata Tai Sueleng bersinar karena terkejut. Dalam hilangnya Jia Jinseng secara misterius, Fang Yuan telah memainkan peran penting. Sebelum datang ke sini, Tai Sueleng sudah mendapatkan banyak informasi dari Jia Fu. Tetapi untuk berpikir bahwa tetua muda ini adalah Fang Yuan sendiri. Seketika, hati Tai Sueleng menjadi tertarik. Dia telah memecahkan banyak kasus dan dapat melihat kekhasan dari semua jejak bukti, untuk menebak fakta yang sebenarnya. Dari ekspresi semua orang, dia bisa mengatakan yang sebenarnya di balik penghindaran tiba-tiba Fang Yuan dari pertempuran. Tapi kebenaran yang semua orang tahu hanya menggaruk permukaan, apa kenyataannya? Terlepas dari apa kebenarannya, jawaban Fang Yuan akan mengungkapkan fragmen pikiran batinnya. Itu akan sangat membantu dalam menyelesaikan kasus ini nanti. Merasakan perhatian Tai Sueleng padanya, hati Fang Yuan menegang, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia memandang semua orang dengan jelas, dan senyum mengejek muncul di wajahnya, tidak banyak yang bisa dijelaskan. Karena tetua klan bertanya, saya akan mengatakannya saja. Saya sangat ketakutan saat itu. Stres terakumulasi selama periode yang panjang ini, serta ketakutan saya akan kematian yang telah mencapai batasnya. Saya tidak tahan, saya pengecut dan lemah, saya bersembunyi di sudut dan tidak lagi berani memasuki garis depan. Begitu dia berkata demikian, semua orang tercengang. Mereka mengharapkan Fang Yuan menggunakan segala macam alasan, dan siap untuk mengungkap kebohongannya dan mengkritik Fang Yuan. Tapi untuk berpikir dia mengakuinya secara langsung. Kebohongan apapun, selama itu tidak benar, akan memiliki celah. Selain itu, Tai Sueleng ada di sini. Ekspresi Fang Yuan tenang, melihat ke bawah dan menatap anggur di cangkirnya. Ekspresi Tai Sueleng berubah aneh. Dia tanpa sadar mengerutkan kening, dan rasa benci dan antipati muncul di hatinya. Pemuda ini, dia memiliki sifat iblis bawaan. Di perjamuan itu benar-benar sunyi. Semua orang tercengang, menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Mereka tidak menyangka dia akan menjawab seperti ini, langsung mengakuinya dengan sangat jujur. Bagaimanapun juga, dia terlalu muda, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Begitu dia mengatakan itu berarti seluruh karir politiknya hancur. Mulai sekarang, Fang Yuan ini bukan ancaman lagi. Para tetua klan dengan marah menilai.
Pada titik ini memasuki gelombang serigala, hasilnya sudah diputuskan. Dalam beberapa bulan ke depan, hanya akan ada kawanan serigala kecil yang bergerak. Saat lican petir terus memanggil mereka kembali, serta Master Gu yang membunuh mereka, serigala petir pada dasarnya akan menghilang sepenuhnya pada akhir tahun. Tapi konflik tidak pernah berakhir. Di tempat-tempat dengan orang, ada minat. Dan di mana ada kepentingan yang terlibat, ada konflik. Selama gelombang serigala, itu adalah perjuangan antara manusia dan serigala. Tapi sekarang setelah bagian tersulit dari gelombang serigala telah berakhir, perjuangan internal klan muncul di atas air, berubah menjadi perselisihan internal. Gelombang serigala yang menyerang desa menyebabkan banyak Master Gu mati. Beberapa faksi dihancurkan, dan kepentingan yang pernah mereka pegang, tentu saja harus didistribusikan. Di antara petinggi klan Gu Yue, awalnya ada banyak tetua klan untuk membagi kue bunga seluruh desa. Tapi sekarang hanya Fang Yuan dan tetua lainnya yang berjumlah kurang dari 10 yang tersisa, kue itu masih utuh dan utuh. Untuk membagi kue besar ini di antara mereka sendiri, mereka harus bersaing satu sama lain. Pertempuran politik, meskipun tidak mencolok atau berdarah seperti gelombang serigala, penuh dengan skema, komplotan dan memasang jebakan, itu sulit dan keras. Pada awalnya, Fang Yuan sebagai satu-satunya tetua yang baru maju, memiliki momentum yang kuat dan menarik perhatian besar. Tapi sekarang dia mengakui kesalahannya, itu benar-benar menghancurkan karir politiknya, itu sama saja dengan melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kue minat ini dengan tetua klan lainnya. Sekaligus, tingkat ancaman Fang Yuan terhadap tetua klan lainnya menjadi jauh lebih rendah. Tatapan mereka ke arah Fang Yuan menunjukkan bahwa tekanan yang mereka rasakan terhadapnya telah berkurang. Pada saat ini, pemimpin klan Gu Yuebo menghela nafas, karena Fang Yuan sendiri mengakuinya, sebagai pemimpin klan, saya harus menghukum Anda karena tindakan melarikan diri dari pertempuran. Menurut aturan leluhur klan, pelarian akan dilucuti dari status tetua klan mereka, tetapi hasil akhirnya akan diputuskan oleh saya dan tetua klan lainnya. Kami akan memutuskan hukuman Anda setelah diskusi. Tapi terlepas dari hasilnya, saya harap Anda bisa menerimanya. Yang lain menunjukkan ekspresi aneh. Fang Yuan mengangguk, tidak berbicara, seolah-olah dia telah tunduk pada takdir. Gu Yue Yaoji mematahkan lengannya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya, ini tegas dan kejam. Fang Yuan juga sama, kecuali dia kalah lebih banyak lagi, menyerahkan status tetua klannya. Masalah terbesarnya sekarang, adalah kemunculan tiba-tiba ayah dan anak perempuan keluarga Tai. Jika dia terlibat dalam kekacauan politik sekarang, menghadapi penindasan dari tetua lain, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Melepaskan, kemauan untuk melepaskan, antara mengambil dan melepaskan, itulah kehidupan. Identitas tetua klan adalah untuk berkultivasi dengan lebih baik, itulah satu-satunya tujuannya bagi saya. Untuk mengejar kehidupan kekal saya berjalan di jalan iblis, saya bersedia membuang hidup saya sendiri. Apalagi yang tidak bisa saya buang. Status tetua klan, Fang Yuan tidak merasakan sedikit pun penyesalan atau kesal. Ini adalah keputusan yang paling bijaksana. Selain itu, meskipun ada hukuman, itu pasti akan diminimalkan. Bagaimanapun, ada sedikit tetua klan yang tersisa, dan sebagai Master Gu peringkat 3, kekuatannya sangat dihargai. Pemimpin klan harus menghukumnya di satu ujung, tetapi juga perlu meminjam kekuatannya untuk menstabilkan keadaan seluruh desa, sehingga dia juga perlu menyerah pada Fang Yuan. Adapun tetua klan lainnya, Fang Yuan telah keluar dari kontes politik ini dan tidak lagi memiliki ancaman apapun. Mereka tidak akan menyinggung Fang Yuan lagi. Lagi pula, jika mereka memaksa Fang Yuan untuk membalas, bukankah itu menemukan masalah bagi diri mereka sendiri? Meskipun ada sistem klan, tapi apa itu sistem? Hehe, sistem hanyalah alat untuk menjaga kepentingan mereka yang berkuasa. Di satu sisi itu mengatur dan membagi kepentingan tingkat yang lebih rendah, tetapi juga aturan yang berisi petinggi saat mereka bersaing satu sama lain. Fang Yuan tertawa dingin. Hal-hal ini, dia jelas seperti siang hari, kebenaran transparan baginya. Poin terpenting sekarang, adalah ayah dan anak keluarga Tai. Sial, mereka datang jauh lebih awal dari yang saya perkirakan, bahkan sebelum gelombang serigala benar-benar hilang. Tapi perilaku seperti itu sangat cocok dengan kebencian Tai Sueleng terhadap kejahatan,
dan ketidakegoisannya dalam memerangi kejahatan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasakan tekanan yang kuat. Meskipun Tai Sueleng terluka sekarang, kekuatan pertempurannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Fang Yuan. Unta yang sekarat kelaparan lebih besar dari kuda, itu adalah logika ini. Saya harus meninggalkan desa, tetapi saya juga perlu menghindari pengejaran pasangan ayah dan anak Tai. Bagaimana saya bisa keluar dari kesulitan ini? Fang Yuan kesal. Ayah dan anak perempuan. Keluarga Tai ini tidak mudah bingung seperti Jia Fu. Selain itu, kultivasi Fang Yuan terlalu rendah. Bahkan jika dia memiliki 1001 rencana, apa yang bisa dia lakukan tanpa kekuatan yang sebenarnya? Peringkat 3 dan 5, itu adalah dunia yang berbeda. Semuanya, ada yang ingin saya katakan. Pada titik ini, Gu Yuemo Chen yang diam tiba-tiba berkata. Ekspresinya pucat saat dia menyeret tubuhnya yang terluka kejamuan makan, dan dia tidak minum anggur, hanya menyeruput teh. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya, mengejutkan orang-orang sampai mati, ada sesuatu yang harus saya jujur. Penatua Fang Yuan tidak berhasil memasuki medan perang, dan itu karena saya. Apa? Seketika, para tetua klan lainnya terkejut. Oh, apa maksudmu? Gu Yuebo bertanya. Fang Yuan melirik, menyembunyikan keterkejutannya. Mengapa Gu Yuemo Chen ini membela dirinya sendiri? Selama gelombang serigala ini, pewaris faksi Mo Gu Yuemo Bei sayangnya sudah meninggal. Meskipun faksi Mo memiliki kemampuan terbaik mereka, melindungi Mo Bei. Di medan perang, kejutan berlimpah. Selain itu, selama gelombang serigala, semua orang berada dalam bahaya, terkadang mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, apalagi terhadap orang lain. Gu Yuemo Chen menghela nafas, sejujurnya, cucu perempuan saya Gu Yuemo Yan telah jatuh cinta dengan penatua Fang Yuan. Sebelum ini, dia datang untuk memohon padaku, berlutut di tanah dan menangis, tidak mau melihat Fang Yuan mati di medan perang. Saya hanya memiliki satu cucu perempuan, jadi karena keegoisan, saya menyimpan Fang Yuan di perkebunan saya dan menjatuhkannya. Hanya sampai kami mengejar serigala mahkota petir saya membiarkannya keluar. Jadi, semuanya karena saya, itu salah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Fang Yuan. Apa? Oh, apakah itu benar? Para tetua klan curiga. Kata-kata Gu Yuemo Chen cukup berlebihan, itu agak sulit dipercaya. Cinta dan hubungan di antara anak-anak muda adalah hal biasa. Gu Yuebo mengangguk, menatap Fang Yuan dengan makna yang dalam, ingin mengetahui beberapa petunjuk dari ekspresinya. Tapi Fang Yuan menunduk dengan ekspresi tenang. Tidak ada yang bisa dilihat. Pemimpin klan kecewa. Para tetua klan lainnya bertukar pandangan, tidak mengerti mengapa Gu Yuemo Chen begitu defensif terhadap Fang Yuan. Dia mengatakan ini untuk membantu Fang Yuan, itu berarti dia telah mengorbankan reputasinya sendiri dan menghancurkan prospek politiknya sendiri. Gu Yuemo Chen melanjutkan, untuk melindungi reputasi saya, penatua Fang Yuan dengan rela membiarkan dirinya menderita ketidakadilan. Tapi saya sudah salah sekali, bagaimana saya bisa membuat kesalahan sekali lagi? Ini adalah kebenaran. Adapun hukumannya, saya mohon pemimpin klan Tuan untuk mempertimbangkan. Saya mengakui kesalahan saya dan seperti aturan, jika status tetua klan saya akan dilucuti, saya tidak keberatan. Pemimpin klan dengan cepat melambaikan tangannya, berkata, Penatua Mo Chen telah bekerja keras selama ini. Apa yang Anda lakukan dapat dimengerti, manusia bukan rumput atau kayu, bagaimana mungkin kita tidak memiliki perasaan? Sekarang klan kami sangat lemah, kami membutuhkan tetua yang setia dan kuat sepertimu. Tapi ini masih keegoisanmu sendiri, sehingga hukumannya masih perlu diputuskan. Kami memiliki tamu penting hari ini, mari kita tidak membicarakan ini sekarang. Ayo, saudara Tai, aku dan para tetua klan akan bersulang untukmu. Mengatakan demikian, Gu Yuebo berdiri. Para tetua klan lainnya juga berdiri, mengangkat cangkir mereka. Semua orang terlalu baik, aku masih harus merepotkan kalian semua nanti. Kuharap aku bisa mencari pengertianmu. Tai Sueleng tidak mengudara, berdiri dan meminum anggurnya. Di halaman faksi Mo, flora dan fauna berlimpah. Gunung buatan itu memiliki mata air yang mengalir dengan air jernih. Di langit malam, bulan menggantung tinggi di langit seperti piring. Perjamuan sudah lama berakhir.
Fang Yuan duduk di paviliun pendingin saat dia mendengarkan suara air yang mengalir, dan dia meletakkan cangkir tehnya dengan ekspresi polos. Duduk di seberangnya adalah Gu Yuemo Chen. Setelah perjamuan selesai, dia mengundang Fang Yuan untuk berdiskusi. Ayo, minum secangkir teh lagi, teh air jernih daun bambu ini bagus untuk menghilangkan mabuk. Gu Yuemo Chen tertawa, menuangkan secara pribadi ke dalam cangkir Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenang, dan saat melihat cangkir itu diisi lagi, dia berkata, memang obat yang baik untuk mabuk. Mengatakan demikian, dia melihat keluar paviliun, hanya untuk melihat bahwa bulan putih pucat telah memancarkan halaman dengan sinar bulannya. Di bawah bulan, paviliun itu sunyi dan anggun, tetapi di tengah angin ada bayangan yang mengintai, menunjukkan bagaimana halaman faksi Mo berubah dari keadaan makmur, menjadi menurun. Selama jamuan makan, Fang Yuan sudah memahami niat Gu Yuemo Chen. Melihat pemandangan ini, dia bahkan lebih yakin pada dirinya sendiri. Faksi Mo tidak memiliki ahli waris yang tersisa. Setelah Gu Yuemo Bei meninggal, seluruh faksi Mo akan kehilangan pewarisnya. Meskipun Mo Bei masih memiliki saudara perempuannya Mo Yan, aturan klan adalah, sejak zaman kuno, ia lebih menyukai laki-laki daripada perempuan, dan aset hanya dapat diwarisi oleh laki-laki dan bukan perempuan. Bahkan jika Gu Yuemo Yan naik ke peringkat 3 lain kali dan maju menjadi tetua klan, asetnya tidak mewakili faksi Mo, tetapi hanya miliknya sendiri. Jika dia menikah dengan seseorang, aset ini akan dialihkan atas nama suaminya. Jika mereka kehilangan pewaris merek, pengaruh politik klan tidak akan memiliki prospek, dan tidak ada yang akan bergabung dengan mereka. Faksi Mo telah jatuh ke dalam keadaan sulit, di ambang kehancuran. Tapi surga selalu meninggalkan jalan, dan faksi Mo tidak benar-benar berada di ujung akalnya, masih ada sedikit harapan. Harapan ini ada di tangan Gu Yuemo Yan. Meskipun dia seorang wanita, dia bisa menikahi seseorang. Jika menantu laki-laki menikah dengan faksi Mo, dia akan memiliki status yang dapat diterima, dan dapat mewarisi faksi Mo. Melihat bahwa Fang Yuan tidak memiliki kecenderungan untuk menyebutkannya, Gu Yuemo Chen memarahi pemuda licik ini secara internal, tetapi harus berbicara, saya ingin tahu apa yang dipikirkan tetua Fang Yuan tentang faksi Mo saya. Dia memiliki kesedihan yang tak terkatakan. Sejak cederanya, kultivasinya telah jatuh ke peringkat 2, tanpa kesempatan untuk mendapatkan kembali peringkat 3. Dia hanya bisa mengandalkan cacing gunya untuk menyembunyikan aura aslinya. Tetapi kertas tidak dapat menutupi api, dia akan terungkap suatu hari nanti. Satu-satunya pewarisnya telah meninggal, sementara dia sendiri adalah peringkat 2 dan akan kehilangan identitas tetua klannya. Gu Yuemo Chen membutuhkan seseorang yang bisa memegang benteng untuk menopang faksi mereka. Saat itu, dia memiliki otoritas dan status, sehingga faksi Mo mengendalikan sejumlah besar kue bunga. Tapi sekarang faksi-faksi klan itu mengatur ulang diri, dia tidak menginginkan kepentingan lagi. Selama dia bisa mempertahankan apa yang sudah dia miliki, itu akan menjadi kemenangan terbesar. Dia merenung ke kiri dan ke kanan, dan orang yang paling cocok adalah Fang Yuan tanpa diragukan lagi. Awan matahari terbenam tertiup angin saat angin dingin memenuhi udara, dan cakram giok berputar diam-diam di Bima Sakti. Bai Ningbing melihat keluar dari jendela dan menatap langit malam. Bulan yang cerah dan berkilauan bersinar di langit. Kadang-kadang, lolongan serigala bisa terdengar di kejauhan, menambah sedikit kesuraman pada sinar bulan yang damai. Di ruang belajar, pemimpin klan Bai sedang duduk di samping dengan ekspresi bingung. Beberapa saat yang lalu, Bai Ningbing memberitahunya tentang fisik jiwa es gelap utara. Jiwa es gelap utara, 10 bakat mutlak. Pemimpin klan Bai bergumam terus-menerus. Aku sudah merasakan bahwa akhirku sudah dekat, bukaanku secara bertahap tidak mampu menahan beban. Beberapa tahun terakhir ini, aku benar-benar membuatmu banyak masalah. Bai Ningbing menghela nafas pelan. Ekspresinya tenang, tidak ada lagi keadaan sembrono dan gila yang tidak normal seperti sebelumnya. Apa yang menggantikan mereka adalah ketenangan dan kedamaian. Ketenangan dan kedamaian ini datang dari hatinya. Dia telah menemukan jalannya dan tidak lagi bingung dengan hidup dan mati. Orang dewasa dari waktu ke waktu, dan rangsangan dari hidup dan mati dapat semakin mempercepat proses ini. Cahaya bulan jatuh seperti air yang mengalir, menerangi kulit putih Bai Ningbing. Di bawah pancaran yang mengalir,
kedua mata birunya bersinar dengan kedalaman. Dia seperti seorang pemuda cantik dari lukisan, dengan rambut putih dan pakaian putih seperti makhluk abadi di awan, menyebabkan orang melihat dengan saksama. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda jelas kelas A dengan 99% esensi purba ketika bakat Anda diuji. Itu sama sekali bukan jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Bai masih menolak untuk menerimanya. Memang begitu, tapi suatu hari ketika saya sedang berkultivasi, bakat saya tiba-tiba meningkat. Saya memeriksa gulungan dan catatan kuno di klan dan menemukan beberapa informasi tentang ini. Setiap bakat kelas A 99% memiliki kemungkinan untuk naik ke 10 bakat absolut sambil berkultivasi, kata Bai Ningbing. Ke-10 menentang langit, dan surga tidak bisa mentolerir mereka. Bahkan 10 anak Renzu tidak memiliki akhir yang baik. Sai, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Pemimpin klan Bai merasa kasihan dan menyesal ketika dia melihat anak laki-laki cantik di depannya. Dia adalah kebanggaan klan dan harapan mereka untuk bangkit dalam kekuasaan. Namun, hidupnya sudah mendekati akhirnya. Meskipun bersinar terang, dia seperti kembang api yang hanya bisa bersinar indah untuk satu saat. Tidak ada cara untuk menghindari malapetaka saya yang akan datang, tetapi ada beberapa cara untuk menundanya. Namun, semua metode ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipersiapkan, yang tidak saya miliki. Bai Ningbing mengatakan semua ini dan tertawa kecil, seolah-olah yang sedang dibahas bukanlah dia, tetapi orang luar yang tidak relevan. Jangan khawatir, siapa yang tidak mati, keabadian sejati tidak ada. Selama kita menjalani hidup kita dengan menarik, itu sudah cukup. Dia malah menghibur pemimpin klan. Saya tidak bisa menerima ini. Saya sama sekali tidak bisa. Sialan, klan Bai saya telah ditekan oleh klan Gu Yue selama berabad-abad, kami akhirnya menemukan harapan tetapi berakhir seperti ini. Tidak, masih ada harapan. Suara pemimpin klan Bai semakin keras sampai tiba-tiba, ekspresinya berubah tegas seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Ikuti aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia berdiri dan berkata, setelah beberapa saat, cahaya bulan yang cerah menyinari kolam yang dalam. Ini mata air roh. Bai Ningbing bertanya. Dia telah dipimpin oleh pemimpin klan Bai saat mereka melalui jalur rahasia yang panjang, dan akhirnya tiba di sini. Memang, ini adalah area terlarang klan kami, lokasi mata air roh. Anda juga tahu ini, fondasi setiap klan didirikan di atas mata air roh alami, di mana batu purba yang dihasilkan olehnya akan digunakan untuk menyediakan kultivasi mereka. Klan Bai kita hanya dapat dianggap sebagai klan skala kecil menengah, dan hanya dengan mencaplok. Klan Gu Yue dan Xiong serta memiliki setidaknya 3 mata air kita dapat menjadi klan skala besar, pemimpin klan Bai menghela nafas. Lalu pemimpin klan, untuk apa kamu membawaku ke sini? Wajah pemimpin klan Bai mengungkapkan ekspresi yang kompleks, dan saat dia berbalik untuk melihat Bai Ningbing, ekspresinya mengandung beberapa keraguan. Awalnya aku tidak pernah berpikir untuk membawamu ke sini. Namun, urusan dunia sulit diantisipasi. Untuk berpikir, Anda akan berakhir dengan memiliki jiwa es gelap utara. Satu-satunya kesempatan Anda untuk hidup terletak di musim semi ini. Apa yang ada di musim semi ini? Bai Ningbing bertanya. Abadi yang hebat. Pemimpin klan Bai berkata dengan suara yang dalam. Abadi besar. Bai Ningbing tercengang. Abadi agung adalah judulnya. Itu adalah ular Gu yang ditinggalkan oleh nenek moyang generasi pertama klan Bai kita. Ia menyukai kebersihan, dan makanannya adalah air mata air roh. Itu selalu diam-diam hidup di mata air roh, pemimpin klan Bai memperkenalkan. Sebelum leluhur generasi pertama meninggal, dia membuat warisan rahasia dan meninggalkan ular Gu ini sebagai petunjuk. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuan dari Abadi Agung, itu akan membuka warisan rahasia untuk Anda. Tetapi jika Anda tidak dapat menerima persetujuannya, pemimpin klan Bai menghentikan kalimatnya di tengah. Apa yang terjadi kemudian? Bai Ningbing bertanya. Ekspresi pemimpin klan Bai berubah serius dan dia berkata, itu akan membunuhmu. Pada saat yang sama, desa Gu Yue. Di dalam ruangan, Tai Ruonan menyimpan pengintaiannya Gu dan mengangguk puas. Lingkungan di sini cukup bagus, agak bersih. Bersih, yang dia maksud tidak berbicara tentang kebersihan ruangan, tetapi menunjuk pada kurangnya pengawasan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak ada pengawasan. Bagaimanapun,
Tai Sueleng adalah peringkat 5, jadi dia memiliki ancaman yang terlalu besar. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk beberapa tindakan pencegahan. Namun, langkah-langkah pertahanan dan pengawasan klan Gu Yue berada pada jumlah yang tepat dan levelnya juga cukup rendah, tidak menciptakan perasaan provokasi dan keengganan. Bahkan bisa dianggap sebagai penerimaan yang terlalu serius dan penuh semangat, itulah sebabnya Tai Ruonan memberikan penilaian agak bersih. Tai Sueleng sedikit mengangguk, "Ruonan, kamu telah mengikutiku begitu lama dan telah belajar banyak hal. Namun, beberapa hal hanya bisa dipelajari dengan mengambil tindakan dan tidak hanya dengan menonton dari samping. Oleh karena itu, saya menyerahkan kasus ini kepada Anda. Ayah, aku pasti akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik." "Bagus. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa langkah Anda selanjutnya?" Tai Sueleng sengaja mengujinya. Tai Ruonan tersenyum. Dia berbalik dan menatap bulan melalui jendela, "Bulan indah malam ini. Ayah, bisakah aku dengan senang hati membawamu berkeliling desa Gu Yue ini?" Setelah mendengar ini, Tai Sueleng mengungkapkan senyum yang memuaskan. Ketika memulai sebuah kasus, tidak mendesak untuk memahami detail kasus tersebut. Langkah pertama untuk memecahkan kasus adalah dengan mensurvei lingkungan sekitar. Pasangan ayah dan anak itu perlahan berjalan di jalanan. Setelah menahan serangan gelombang serigala yang paling menakutkan, klan Gu Yue sekarang dalam keadaan menyedihkan. Ada bangunan bambu yang runtuh dan noda darah di sekelilingnya. Sampah menumpuk di mana-mana dan suara erangan lemah dari orang-orang lumpuh dapat terdengar dari waktu ke waktu. Pasangan ayah dan anak Tai berjalan di sekitar desa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Fang Yuan, bajingan, persetan." Tiba-tiba, raungan keras datang dari dalam halaman. Ayah dan anak perempuan Tai berhenti berjalan. Setelah beberapa lama, gerbang halaman terbuka dan Fang Yuan berjalan keluar sambil menggosok hidungnya dengan senyum samar di wajahnya. "Halo, adik laki-laki Fang Yuan." Tai Sueleng berinisiatif untuk mengirimkan salamnya. Junior memberi penghormatan kepada Tuan Penyelidik Ilahi. Fang Yuan menahan senyumnya dan menangkupkan tangannya. "Adik laki-laki, kami baru di sini dan tidak mengenal tempat itu dengan baik. Apakah mungkin adik laki-laki memberitahu kita satu atau dua hal?" Tai Sueleng tiba-tiba bertanya. Tai Ruonan melirik ayahnya, tetapi dia tidak berkomentar apapun. Tatapan Fang Yuan mengeras, dia baru saja akan pergi menemui mereka tetapi kesempatan ini disampaikan langsung kepadanya. "Kalian berdua telah menempuh perjalanan yang jauh dan menderita kesulitan untuk datang dan menyelesaikan kasus ini, seluruh desa harus membantumu. Silakan ikuti saya." Fang Yuan berbicara langsung tanpa menunjukkan niat jahat sedikit pun, dan berjalan di depan. Mata air roh mengamuk seperti air mendidih. Tiba-tiba, mata air naik seperti gelombang pasang. Setelah mencapai ketinggian tertentu, pegas roh tersebar dan memercik ke segala arah. Seekor ular putih ramping, seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih salju, menginjak ombak dan mengungkapkan penampilannya yang elegan. Matanya seperti batu giok, dingin dan acuh tak acuh. Di kedua sisi kepalanya ada sepasang kumis panjang, mengambang seperti pita surgawi. Peringkat 5 ular abadi bentuk putih Gu. "Saya memberi penghormatan kepada Abadi Agung." Pemimpin klan Bai secara emosional berlutut di tanah, dan pada saat yang sama dengan cemas mendesak, "Bai Ningbing, mengapa kamu tidak berlutut?" "Aku tidak akan pernah berlutut di hadapan Gu." Bai Ningbing dengan dingin mendengus, tubuhnya berdiri tegak dan tinggi. Meskipun ular abadi bentuk putih Gu melepaskan kemegahan dingin yang halus dengan niat membunuh yang berat yang tersembunyi di dalamnya, Bai Ningbing tidak sedikit pun takut. Kedua pupil birunya langsung menatap mata ularnya. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Mata air roh dan pemimpin klan Bai telah menjadi objek latar belakang yang tidak penting. Di bawah sinar bulan yang cerah, anak muda yang indah dengan pupil biru dan ular putih berkumis perak saling menatap. Setelah beberapa saat, ular putih itu tiba-tiba berteriak panjang dan berubah menjadi pelangi putih, menghantam Bai Ningbing. Tubuh Bai Ningbing tersentak. Cahaya putih memasuki lubangnya dan berubah menjadi ular putih. Ular putih menempati area tengah esensi purbanya, dan dengan sikap tiraninya, semua Gu di sekitarnya segera dipaksa ke samping. Situasi ini, pemimpin klan Bai berdiri dengan ekspresi bingung. Itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan catatan rahasia klan. Menurut catatan rahasia klan,
begitu Master Gu memperoleh persetujuan, ular abadi bentuk putih Gu akan terbang bersama pewaris dan membuka warisan di langit. Namun, situasi saat ini agak aneh. Ular abadi bentuk putih Gu berinisiatif untuk memasuki lubang Bai Ningbing dan tidak membunuhnya, yang seharusnya berarti bahwa itu telah menyetujuinya. Tapi mengapa tidak membawa Bai Ningbing dan terbang ke langit? Mungkinkah catatan rahasia itu salah? Pemimpin klan Bai tidak bisa memahaminya. Waktu diam-diam berlalu. Itu kurang lebih merangkum segalanya tentang desa Guyue. Ada gua bawah tanah, tetapi itu adalah area terlarang klan dan orang luar tidak diizinkan masuk. Kata Fang Yuan. Dia melihat bulan yang cerah di langit dan melanjutkan, sudah larut, silakan pergi dan istirahat, kamu perlu memiliki energi untuk menyelidiki besok, kan? Hahaha, Penatua Fang Yuan benar. Kami sangat berterima kasih atas arahan Penatua Fang Yuan, silakan pergi dan istirahat, kata Tai Sueleng. Kalau begitu, aku akan pergi. Fang Yuan menangkupkan tangannya sebelum langsung pergi. Tai Sueleng memandang sosok Fang Yuan dengan penuh minat, dan hanya setelah Fang Yuan berbelok ke sudut, dia mengalihkan pandangannya kembali. Ruonan, apa pendapatmu tentang Fang Yuan ini? Dia tiba-tiba bertanya. Aku tidak menyukainya, intuisi aku memberitahuku bahwa dia tertutup bayangan. Gadis muda itu mengerutkan kening. Tai Sueleng menganggukkan kepalanya. Saya tahu Anda memiliki intuisi Gu yang memperkuat intuisi Anda, tetapi kami membutuhkan bukti pasti untuk memecahkan suatu kasus. Hanya mengandalkan intuisi saja tidak akan meyakinkan. Jangan selalu bergantung pada intuisimu, aku tidak ingin kamu menggunakan intuisi Gu untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, ayah. Tai Sueleng berkata lagi, sekarang, analisis orang ini Fang Yuan. Ayah, kamu curiga itu Fang Yuan. Tai Ruonan tercengang, tetapi melanjutkan, dia adalah orang yang sangat logis dan cerdas, dan ketika dia memperkenalkan desa kepada kami, setiap kata yang dia ucapkan tepat dan terorganisir dengan baik. Terengah-engah, Tai Ruonan tiba-tiba menarik seteguk udara dingin. Dia mengerutkan kening, aku tidak menyadari ini sebelumnya, tapi setelah kamu baru saja mengingatkanku, aku menyadarinya. Fang Yuan ini terlalu pandai berbicara. Semua yang dia katakan secara objektif adalah kebenaran, meninggalkan perasaan pribadinya. Berdiri di sudut pandang pengamat, dan menggambarkan dengan tenang. Tidak membiarkan orang lain menemukan kekurangan dalam kata-katanya, sehingga tidak bisa mendapatkan petunjuk tambahan. Kata-katanya sangat bersih. Gadis muda itu ragu-ragu, sebelum menggunakan kata, bersih. Tai Sueleng mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak meninggalkan perasaannya. Setiap orang memiliki perasaan, dan bahkan seorang pembunuh berdarah dingin pun memiliki perasaan. Dia hanya menyembunyikan perasaan pribadinya dengan sangat baik, dan mengendalikan penuh emosinya. Anak ini memiliki sifat iblis. Sifat iblis. Itu benar, pikirkanlah. Dia mengatakan yang sebenarnya selama perjamuan, mengatakan dia ketakutan dan tidak berani memasuki medan perang. Katakan padaku, jika itu orang normal, apakah mereka akan melakukan itu? Tai Sueleng bertanya. Tai Ruonan menggelengkan kepalanya, tidak, Gu Master menempatkan kehormatan klan dan reputasi mereka sendiri lebih tinggi dari nyawa mereka sendiri. Tapi, itu mungkin tidak pasti, karena dalam sejarah juga ada banyak orang yang mengorbankan reputasi mereka sendiri, bukan? Itu benar, tapi siapa orang-orang itu? Tatapan Tai Sueleng dalam. Tai Ruonan mempertimbangkan, sebelum ekspresinya berubah, mereka semua adalah individu yang luar biasa. Itu benar, sepanjang sejarah, mereka yang mengorbankan reputasi mereka sendiri hanya memiliki dua tujuan. Salah satunya adalah bahwa mereka memiliki tujuan yang lebih besar dalam pikiran, dan dibandingkan dengan tujuan mereka, reputasi tidak ada harganya. Yang lainnya adalah menjaga diri mereka sendiri, mencemarkan nama baik untuk mencegah kecurigaan. Mata Tai Ruonan bersinar, ayah, kamu bilang. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya merasa bahwa pemuda ini sangat menarik, tapi sayang sekali dia hanya kelas C. Kata Tai Sueleng, cahaya bulan seperti air pada malam ini. Fang Yuan berjalan di jalan yang kosong, langkah kakinya sedikit berat tetapi dipenuhi dengan tekad. Setelah berinteraksi dengan Tai Sueleng sebelumnya, dia memang seperti yang dikatakan rumor. Tai Sueleng ini memiliki tatapan yang bisa melihat ke seluruh dunia,
dan kecerdasan serta kecerdasannya dalam seperti jurang. Dia menyapu perbatasan selatan selama puluhan tahun, membangun namanya yang terkenal, dia benar-benar bakat yang luar biasa. Ingin menghilangkan kecurigaannya di depan orang seperti itu sangat sulit. Selama mereka punya cukup waktu, mereka pasti akan menemukan kebenaran. Sekarang adalah perlombaan dengan waktu. Tapi, perekrutan Faksimo, saya bisa memanfaatkannya dengan baik. Belum lama ini di Paviliun Faksimo, Fang Yuan telah memberikan tuntutan yang tidak masuk akal. Sebagai imbalan untuk menikahi Mo Yan, dia menginginkan 100.000 batu purba, 10 cacing gulangka dan masing-masing setidaknya peringkat 3. Ini membuat Gu Yue Mo Chen sangat marah. Dia menikahi cucunya yang berharga, tetapi Fang Yuan masih memiliki lebih banyak tuntutan. Cara yang tidak tahu malu untuk meminta hadiah, dan sangat serakah, itu benar-benar jerami terakhir. Dengan demikian, diskusi goyah, dan dia mengusir Fang Yuan. Fang Yuan segera pergi tanpa keinginan untuk tinggal. Dia tahu niat Mo Chen, jadi dia pasti akan berkompromi. Tuntutannya yang tidak masuk akal hanyalah cara tawar-menawar, membayar harga terendah saat membeli, dan meminta harga tertinggi saat menjual. Tapi masalah ini memiliki manfaat dan kerugian yang sama. Meskipun dengan lebih banyak batu purba saya dapat memberi makan teratai harta karun esensi surgawi, rencana awal saya untuk keluar dari spiral politik akan hancur. Dalam perjamuan malam ini, Gu Yue Mo Chen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan karir politik saya. Sejak saat itu, dia mungkin menghadapi segala macam penindasan tetua. Situasi politik desa Gu Yue sekarang adalah, pemimpin klan sehat, sedangkan untuk dua tetua penting, Gu Yue Qi Lian sudah mati tetapi faksi Qi belum selesai, karena pewaris Qi Cheng masih hidup. Pada saat yang sama masih ada Gu Yue Qi Zong, seorang tetua dari faksi yang sama. Tapi faksi Mo kehilangan pewarisnya dan Mo Chen terluka parah, jatuh ke peringkat 2, bahkan tidak dapat mempertahankan status tetua klannya. Dua faksi besar sebelumnya sudah menurun. Faksi obat sebaliknya sebagian besar adalah Gu Master Penyembuhan. Sebagai pendukung mereka memiliki sedikit pengorbanan sambil tetap mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka, dan berada di ambang kebangkitan. Faksi obat awalnya adalah faksi pemimpin klan, tetapi sekarang memiliki kemampuan untuk mandiri. Terlepas dari apakah Gu Yue Yaoji memilih untuk mandiri atau mengandalkan tetua klan, untuk memperkuat diri mereka sendiri, mereka perlu merebut dan bergabung. Dan faksi Qi dan Mo yang melemah adalah target terbaik. Jika mereka tidak menyerang sekarang, nanti ketika kedua faksi stabil secara internal, itu akan jauh lebih sulit. Berada di dunia manusia, banyak hal yang tidak terserah saya, mengapa tidak menurunkan rambut saya dan berlayar ke laut. Berlayar dengan angin dan pecahkan ombak saat saya menempuh 30.000 li, itulah jalan iblis sejati yang saya ambil. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap bulan saat dia menghela nafas. Dia ingin menjauh dari spiral politik, tetapi Gu Yue Mo Chen menyeretnya kembali dengan paksa. Dia menghadapi tekanan dari semua faksi, dan Tai Sue Leng sudah mulai menyelesaikan kasus ini. Di sisi lain, Bai Ningbing sudah mendapatkan kembali lengan barunya. Seperti perahu yang bergerak dalam kegelapan dengan bahaya yang mengintai di mana-mana, bagaimana dia bisa membuka jalan bagi dirinya sendiri. Keesokan harinya, apa? Kamu mengatakan bahwa orang yang membunuh Jia Jinseng telah ditemukan dan sudah terbunuh. Tai Ruonan merasa sangat terganggu. Pagi ini, dia bangun pagi-pagi dan secara resmi mulai menyelesaikan kasus ini. Tetapi untuk berpikir bahwa informasi pertama yang dia dapatkan, adalah bahwa si pembunuh telah dihukum. Itu benar, pembunuhnya adalah Master Gu Iblis. Dia pernah membunuh bintang klan kami yang sedang naik daun dan mencoba membunuh jenius itu, sehingga dia terbunuh di tempat. Seorang tetua klan memberikan informasi. Apakah itu benar-benar begitu? Apakah dia mengakui secara pribadi bahwa dia adalah pembunuh Jia Jinseng? Tai Ruonan mengerutkan kening dalam-dalam. Di sampingnya, Tai Sue Leng mengenakan topeng tembaga saat dia berdiri seperti patung. Dia tidak, tapi, jika bukan dia, siapa lagi? Tetua klan mengangkat bahu. Tai Ruonan berpikir dalam hati, ini semua asumsi, tidak ada bukti nyata. Tapi apakah itu benar atau tidak, Gu Master Iblis ini harus diselidiki dengan jelas. Kemungkinan besar, ini adalah petunjuk yang akan membawa kita pada kebenaran.
Memikirkan hal ini, Tai Ruonan tiba-tiba mengangkat kepalanya, di mana dia dimakamkan. Aku ingin memeriksa mayatnya. Di dalam peti mati yang sederhana dan robek, ada mayat di dalamnya. Bau busuk menyerang hidung, dan pelayan klan serta Gu Master sangat jijik sehingga mereka lari jauh untuk bersembunyi. Ayah dan anak perempuan keluarga Tai bertindak seolah-olah mereka tidak terpengaruh, dan mata Tai Ruonan bersinar terang, dengan bersemangat mengulurkan tangannya dan memeriksa. Mayat seseorang memiliki banyak jejak. Kadang-kadang, satu atau dua luka kecil akan menjadi bukti yang dibutuhkan untuk menunjukkan pembunuhnya. Pada mayat ini, ada banyak luka, tetapi penampilan orang itu masih jelas, dan dia masih mengenakan pakaian aslinya. Tai Ruonan memeriksa selama berabad-abad, dan baru kemudian dia bangun dengan minat yang tersisa. Semuanya, Tai Sueleng bertanya dengan ringan, mengujinya diam-diam. Klan Gu Yue mengira orang ini adalah pembunuh Jia Jinseng, jadi mereka menyimpan mayat itu dengan baik. Ada masalah besar dalam mayat ini, jawab Tai Ruonan. Dia pria parubaya, lengan kanan lebih tebal dari kiri, kedua tangannya memiliki kalus tebal. Melihat bagaimana kalusnya didistribusikan, mereka tidak merata. Ada banyak luka di tubuhnya, banyak luka fatal, menunjukkan pertempuran sengit yang dia alami sebelum kematian. Tapi di tubuhnya juga ada banyak luka tersembunyi, terutama kaki kirinya yang memiliki 3 jari kaki lebih sedikit, ini tertinggal dari bertahun-tahun yang lalu. Mengatakan demikian, dia terus menyimpulkan, dia kemungkinan besar adalah seorang pemburu. Ada banyak bukti, sisi kiri dan kanannya yang tidak proporsional dan kalus di tangannya menunjukkan bahwa dia adalah pemanah yang berpengalaman. Ada banyak luka yang dibuat oleh binatang buas di tubuhnya, seperti bekas cakar dan gigitan, menunjukkan dia sering bertarung melawan binatang buas. Pakaiannya bukan pakaian tradisional Gu Master, dan sepatunya bahkan lebih menarik, ditenun dari rumput rami bambu. Rumput jenis ini hanya tumbuh di dekat bambu King Mao, dan gunung King Mao hanya menghasilkan bambu King Mao, selain itu, di pegunungan sekitarnya tidak ada rumput rami bambu. Jadi apa yang kamu maksudkan? Tai Sueleng mengejar. Sebelum orang ini menjadi Gu Master Iblis, dia adalah seorang pemburu. Dari pakaiannya, kemungkinan besar dia adalah pemburu penduduk di Gunung King Mao, mata Tai Ruonan bersinar terang. Menurutmu mengapa dia adalah penduduk di sini? Jika itu sepatu rumput, dia bisa membunuh penduduk desa di sini dan memakainya, tegur Tai Sueleng. Bukan itu saja, bagian yang paling istimewa dari pakaiannya adalah sepatu, karena jika diambil dengan paksa, sebagian besar tidak akan sesuai dengan ukurannya dengan sempurna. Tapi lihat ini, 2 kaki yang tidak proporsional namun sepatunya pas dengan baik, ini dibuat hanya untuknya. Dia memiliki 3 jari kaki lebih sedikit di kaki-kakinya, sehingga sepat rumput kiri lebih pendek. Tunggulnya dipotong dengan sangat bersih dan tajam. Saya berasumsi kemungkinan besar karena menginjak jebakan secara tidak sengaja, kata Tai Ruonan. Tai Sueleng tidak menyangkalnya atau mengkonfirmasinya, dan bahkan tidak memberikan kritik apapun. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia menyerahkannya kepada Tai Ruonan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tai Ruonan melanjutkan mengatakan, dengan dugaan ini, kita bisa pergi ke dusun sekitarnya dan menyelidiki. Kita mungkin menemukan lebih banyak petunjuk. Tunggu. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresi gadis muda itu menegang. Dia tiba-tiba teringat, Gunung King Mao ini baru saja mengalami bencana gelombang serigala. Bahkan desa-desa rusak parah, belum lagi dusun-dusun itu. Dia tahu bahwa menggunakan metode ini untuk mengetahui identitas dan informasi orang tersebut tidak memiliki harapan. Tetapi bahkan jika peluangnya tipis, selama ada kemungkinan untuk sukses, aku harus mencoba. Itu adalah kasus individu pertama gadis muda itu, dan dia penuh dorongan. Tapi setengah hari berlalu, dan dia kembali dengan tangan kosong. Gelombang serigala ini adalah yang terbesar dan paling mengerikan. Begitu banyak dusun yang tidak memiliki korban selamat, dan ini membawa masalah besar pada penyelidikannya. Petunjuk ini hilang. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tai Sueleng bertanya pada waktu yang tepat. Gadis muda itu mengertakkan gigi, dan dalam nada suaranya ada keras kepala dan keuletan. Tidak, ini belum berakhir. Ayah, kamu mengatakannya sendiri, petunjuk sebenarnya sering disembunyikan lebih dalam, dan selama kita terus menggali, itu akan muncul. Kematian guru Gu Iblis ini aneh.
Pertama, mengapa dia menyerang Fang Zheng? Apa yang dilakukan Fang Zheng untuk menyinggung perasaannya, menyebabkan dia membunuhnya dengan nyawanya, dalam situasi yang pada dasarnya adalah kematian yang pasti. Selain itu, dia adalah penduduk setempat, tetapi setelah kematiannya, mengapa tidak ada yang mengenalinya? Mendengar kata-katanya, Tai Sueleng sedikit terkejut. Nak, kamu benar-benar sudah dewasa, penyelidik ilahi itu menghela nafas, dan dalam nada suaranya ada kepuasan dan kepuasan. Kamu bertanya padaku mengapa Gu Master itu datang untuk membunuhku. Bagaimana saya bisa tahu? Menghadapi pertanyaan Tai Ruonan, Fang Zheng berkedip polos. Jika Anda telah melakukan sesuatu, saya harap Anda tidak akan menyembunyikan kebenaran. Karena kata-katamu itu, meskipun mungkin tampak tidak penting, dapat sangat membantu menyelesaikan kasus ini, kata gadis muda itu dengan tulus. Fang Zheng menggelengkan kepalanya. Saya juga sangat bingung. Selama periode itu, saya berkultivasi tanpa henti, jadi bagaimana saya bisa menarik pembunuhan apapun. Tetapi setelah itu, orang-orang di sekitarku menyadari bahwa Master Gu Iblis ini bisa saja disewa oleh dua klan lainnya, untuk membunuh bintang yang sedang naik daun sepertiku. Anda juga tahu persaingan antara kami dan klan Bai dan klan Xiong. Terutama klan Xiong, mereka adalah tersangka terbesar karena mereka pernah merekrut Gu Master Iblis ke dalam klan mereka. Klan Xiong Hu. Tai Ruonan menjadi sedikit putus asa setelah mendengar ini, karena klan Xiong telah dihilangkan oleh gelombang serigala. Tampaknya keunggulan ini juga hilang. Tiba-tiba, gumaman datang dari luar ruangan. Cepat, lihat di sana, bukankah itu orang-orang dari klan Xiong? Kupikir klan Xiong telah dimusnahkan, bagaimana bisa ada utusan yang datang ke sini? Penampilan utusan klan Xiong menyebabkan diskusi yang hidup di antara desa, saat orang-orang berbicara satu sama lain. Segera, berita datang dari paviliun pemimpin klan. Klan Xiong masih memiliki banyak orang yang selamat. Mereka mundur sendiri, menggunakan gu yang ditinggalkan leluhur mereka, menyembunyikan banyak orang pada saat yang sama, menipu kematian. Ini, mundur dan menghindari pertempuran, menyebabkan gelombang serigala datang kepada kita. Orang-orang klan Xiong ini mungkin terlihat kasar dan besar, tetapi hati mereka licik di dalam. Ingin meminjam kekuatan gelombang serigala untuk melemahkan kita, mereka terlalu tercela. Anggota klan Gu Yue sangat marah. Kemunculan utusan klan Xiong telah menyebabkan distribusi politik Gunung Qingmao mengalami pergeseran total. Apa yang dianggap sebagai persaingan dua sisi antara klan Bai dan klan Gu Yue pada akhirnya tetap menjadi kompetisi tiga arah. Tetapi orang akan mengerti begitu mereka memikirkannya. Klan Xiong telah bertahan selama ratusan tahun tanpa jatuh, mereka juga memiliki fondasi sendiri. Klan mana yang tidak memiliki leluhur, dan kartu truf? Setelah utusan klan Xiong pergi, Gu Yuebo segera mengadakan pertemuan tetua klan. Klan Xiong ini, mereka benar-benar tidak baik. Untuk berpikir mereka segera mundur. Tidak bisa meremehkan siapapun. Klan Xiong selalu menempati peringkat di belakang klan kami dan klan Bai, dan merupakan yang terlemah di antara pasukan di Gunung Qingmao. Tetapi untuk berpikir mereka memiliki skema seperti itu, kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Mereka ingin meminjam kekuatan gelombang serigala untuk melenyapkan kita. Mereka hampir menangkap kami kali ini, jika bukan karena lican petir itu, kami mungkin tidak akan kehilangan begitu banyak tetua. Orang-orang ini pantas mati. Jika bukan karena penyelidik ilahi Tai muncul, dua pemimpin klan mungkin akan meninggal. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Meminta kompensasi adalah suatu keharusan. Kami dan klan Bai bekerja sama untuk menyelesaikan masalah lican petir. Tetapi untuk meminta kompensasi, kita perlu terlebih dahulu membahas dan merumuskan jumlah. Para tetua klan berbicara satu demi satu, berdiskusi sampai mereka mendapat kesimpulan. Klan Gu Yue akan mengirim utusan ke klan Xiong. Mereka harus mengamati kekuatan klan Xiong yang tersisa. Jika klan Xiong kuat, mereka akan bergabung dengan klan Bai. Jika klan Xiong lemah, mereka mungkin mengirim orang untuk melenyapkan mereka dan mencuri pegas roh. Jadi, siapa yang cukup cocok untuk dikirim ke klan Xiong? Gu Yuebo melihat sekeliling, bertanya, tetua klan mana yang akan memikul tanggung jawab ini? Aula segera menjadi sunyi. Para tetua klan saling memandang. Tidak ada yang mau pergi. Konflik internal berada di puncaknya sekarang,
dan itu adalah momen paling penting bagi faksi-faksi untuk membagi kue kepentingan. Jika mereka pergi ke klan Xiong, faksi mereka akan tanpa pemimpin dan yang lain akan memanfaatkan kesempatan itu. Ketika mereka kembali, semuanya sudah diputuskan, jadi pada saat itu kepada siapa mereka akan mengeluh. Yang tua ini merasa bahwa, untuk pergi ke klan Xiong, seseorang yang senioritas dan pengalaman harus pergi, itu harus seseorang yang bisa bertahan sendiri. Di antara kita semua di sini, hanya Penatua Mo Chen yang bisa mengambil peran ini. Gu Yue Yaoji tiba-tiba berkata. Gu Yue Mo Chen mendengus, menegur, berbicara tentang kualifikasi, Tuan Yaoji memiliki lebih banyak pengalaman dariku. Apalagi dalam hal ketenaran, saya tidak bisa bersaing sama sekali, saya akui kekalahan total. Pergi ke klan Xiong, sepertinya kita harus merepotkan Tuan Yaoji. Penatua Mo Chen sangat benar, saya merekomendasikan Tuan Yaoji. Seorang tetua klan berdiri. Saya merasa bahwa Tuan Mo Chen adalah kandidat yang lebih cocok. Tetua lain segera menegur. Adegan itu kacau. Gu Yuebo berdiri di kursi pemimpin, menatap dingin tanpa mengeluarkan suara. Faksi obat sudah memiliki niat untuk melepaskan diri ke dalam kekuatannya sendiri, tidak lagi di bawah kendalinya. Jadi dia juga tidak ingin membantu, dan hanya mengamati pemandangan itu. Ini adalah kontes pertama antara faksi obat dan faksi Mo. Keduanya memiliki sekutu politik masing-masing, tetapi situasi saat ini adalah bahwa kedua pemimpin membuat banyak kompromi serta pertukaran keuntungan. Tapi secara keseluruhan, faksi obatnya lebih kuat. Reputasi Gu Yue Yaoji serta kecenderungan faksi Qi, menyebabkan situasi ini. Gu Yuebo menatap dingin, memperhatikan di dalam hatinya faksi tempat masing-masing individu berada. Sebagai pemimpin klan, dia tidak ingin melihat otoritasnya berkurang, dan para tetua ini adalah pesaingnya. Tapi sekarang dia telah memutuskan untuk hanya mengamati, dan tidak menyerang dulu. Faksi Mo mengendalikan terlalu banyak kekuatan dan sumber daya, dan sekarang mereka telah kehilangan pewaris mereka, faksi obat melompat keluar dengan tergesa-gesa dan mencoba menyerang mereka. Jadi, aspek terpenting dari kontes ini adalah pada satu orang. Gu Yuebo berpikir dalam hati, mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan telah duduk di kursinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya Fang Yuan ini tidak terlalu dekat dengan faksi Mo, dan belum mendapatkan kesepakatan bersama tentang distribusi bunga. Jika tidak, dia sudah membantu. Apakah ini kesempatanku? Gu Yuebo berpikir. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Tindakan ini menarik perhatian semua orang. Apa yang dia katakan selanjutnya adalah kejutan. Pergi sebagai utusan, ini adalah masalah penting yang melibatkan kelangsungan hidup klan kita. Saya bersedia melangkah, memikul tanggung jawab seorang utusan, dan menyelidiki keadaan klan Xiong saat ini untuk klan kami. Apa? Fang Yuan meminta untuk pergi. Apa artinya ini? Apakah dia benar-benar bodoh atau bertindak bodoh? Bukankah dia takut ketika dia kembali, semua kepentingan sudah didistribusikan? Para tetua klan semua menunjukkan ekspresi terkejut. Fang Yuan punya rencananya sendiri. Jika dia pergi ke klan Xiong, dia mungkin bisa menemukan kesempatan dan memicu konflik di antara ketiga klan. Bahkan jika dia tidak bisa, ini adalah kesempatan untuk pergi. Tunggu, siapapun di sini bisa menjadi utusan kecuali Fang Yuan sendirian. Pintu tiba-tiba terbuka dan Tai Ruonan masuk, menerobos masuk. Fang Yuan memutar tubuhnya untuk melihat, dan iris matanya sedikit menyusut. Dia melihat ayah dan anak perempuan keluarga Tai masuk, serta dua orang lain di belakang mereka. Yang satu tampak seperti Fang Yuan, itu memang saudaranya Gu Yue Fang Zheng, sedangkan yang lainnya adalah Gu Yue Jianghe. Apa yang dimiliki penyelidik ilahi Tai untuk mencerahkan kita hari ini? Gu Yuebo berdiri untuk menyambutnya, nadanya sedikit tidak senang. Ini adalah diskusi internal Gu Yue, bagaimana mereka bisa menerobos begitu saja. Pemimpin klan Gu Yue, serta para tetua lainnya. Putriku telah menyelidiki identitas Gu Master Iblis yang pernah menyerang Gu Yue Fang Zheng, bicara Tai Sueleng. Aduh, begitukah? Guru Gu Iblis itu, bukankah dia dihasut oleh klan Xiong? Apakah ada cerita tersembunyi di balik ini? Memang, identitas asli Gu Master Iblis ini adalah seorang pemburu dari sebuah dusun di kaki gunung.
Hanya secara kebetulan dia berhasil menjadi Master Gu Iblis, namanya Wang Er. Alasan mengapa dia menyerang Gu Yue Fang Zheng, adalah karena saudaranya Fang Yuan. Mengatakan demikian, Tai Ruonan menatap tajam ke arah Fang Yuan. Saudaraku, untuk mengira kamu adalah orang seperti itu. Fang Zheng berdiri di satu sisi mengepalkan tinjunya, menunjukkan kemarahan di matanya. Apa maksudmu dengan ini, nona muda? Gu Yue Mo Chen berkata dengan suara serius. Jangan bilang, Fang Yuan adalah orang yang menyewa Gu Master Iblis ini untuk membunuh saudaranya sendiri Fang Zheng. Gu Yue Yaoji menunjukkan ekspresi bersemangat. Bahkan Gu Yue Bo terkejut, saat dia menyesuaikan postur tubuhnya di kursinya. Kalian semua salah. Tai Ruonan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Fang Yuan membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh seluruh keluarga lelaki tua Wang, menyebabkan Wang Er membalas dendam. Tetapi Wang Er tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki saudara kembar, jadi dia salah mengira Fang Zheng sebagai Fang Yuan, dan menyerangnya untuk balas dendam. Nona muda, semuanya membutuhkan bukti, seorang tetua klan berbicara. Tentu saja saya punya bukti. Gu Yue Jianghe, beritahu kami semua yang Anda ketahui. Tai Ruonan siap untuk ini, tidak panik. Gu Yue Jianghe menghela nafas. Dia memandang ayah dan anak perempuan keluarga Tai dengan ketakutan, perlahan berjalan ke depan dan berlutut di tanah, menangis, ini adalah kelalaian tugas bawahan ini, saya mencari hukuman pemimpin klan. Wajah Gu Yue Bo suram seperti air, katakan semuanya dengan jelas dulu, jangan sembunyikan apapun dari kami. Saat itu, ketika Fang Yuan membunuh keluarga lelaki tua Wang, itu berada di bawah wilayah yurisdiksi Gu Yue Jianghe, dan hanya ketika dia sampai di tempat dia menemukannya. Karena evaluasi klan, dia menekan masalah ini dan tidak melaporkannya. Tidak pernah dia berpikir bahwa hari ini, masalah itu akan terungkap, digali oleh Tai Ruonan. Kebenarannya seperti ini, Jianghe tergagap saat dia berbicara, tidak menambahkan detail apapun ke dalam deskripsinya, sangat sederhana dan jujur. Pada waktu dan tempat ini, dia tidak berani berbohong. Fang Yuan juga seorang tetua klan, jadi dia tidak berani melebih-lebihkan fakta. Aku tidak pernah berpikir bahwa kebenaran akan seperti ini. Fang Yuan membunuh ayah Wang Er, dan Wang Er datang untuk membalas dendam, tetapi menemukan Fang Zheng sebagai gantinya. Jadi itu saja, Fang Zheng terlibat secara polos, dan memblokir krisis untuk Fang Yuan. Para tetua klan berbisik di antara mereka sendiri. Tinju terkepal Fang Zheng bahkan lebih erat saat kemarahan tumbuh di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram pada Fang Yuan, saudaraku, bagaimana kamu bisa mengambil nyawa orang dengan mudah? Orang tua dan gadis itu, mereka adalah manusia yang tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa menebas mereka? Menghadapi tuduhan saudaranya, Fang Yuan ragu-ragu, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Gu Yue Fang Zheng bukanlah poin utama. Fang Yuan memandang ayah dan anak perempuan keluarga Tai. Mampu menemukan kebenaran dalam waktu sesingkat itu, mereka memang penyelidik ilahi. Terlepas dari cacing gu apa yang mereka gunakan, metode apapun untuk membuat Jianghe tunduk dan mengungkapkan rahasianya sendiri, mereka memiliki cara masing-masing. Kemampuan ini membuat Fang Yuan semakin yakin bahwa masalah dia membunuh Jia Jinseng, pasti akan ditemukan oleh duo ayah dan anak Tai. Itu hanya masalah waktu. Bagaimanapun ini adalah dunia Gu, di mana Gu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, dan juga digunakan untuk memecahkan kejahatan. Tekanan semakin intensif. Bersambung.